Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rahman Setiabudi dengan NIM 22114940 akan memaparkan peran kepemimpinan mahasiswa dan teori kepemimpinan. Peran kepemimpinan di dunia mahasiswa dan karir. Peran di dunia mahasiswa. Kepemimpinan membantu mahasiswa mengembangkan kemampuan seperti komunikasi, kerjasama, dan tanggung jawab, yaitu bisa melalui organisasi dan kegiatan kampus. Mahasiswa belajar mengatur program, menyelesaikan masalah, dan bekerja dalam tim. Pemimpin di sini akan memiliki sifat tertentu, yaitu dari rasa percaya diri, terus untuk pengambilan keputusannya itu juga harus diperhatikan juga. Peran dalam karir masa depan. Pengalaman ini menjadi bekal ketika memasuki dunia kerja. Mahasiswa yang pernah memimpin biasanya lebih percaya diri, mampu mengambil keputusan, dan siap menghadapi tantangan profesional. Jadi, kita harus fokus untuk perubahan yang besar dan positif, yaitu seperti menginspirasi anggota tim lewat visi misi kita, terus semangat gitu. Terus kita harus bisa berkembang gitu, bukan hanya mengikuti instruksi. Jadi kita ada pikiran untuk maju ke depan gitu. Pemimpin yang paling mempengaruhi hidup saya yaitu ayah saya dan ibu saya. Mereka mempengaruhi hidup saya karena memberikan teladan setiap hari, baik dalam disiplin, kerja keras, maupun cara menghadapi masalah. Bukan hanya kata-kata, yaitu lebih banyak ketindakan mereka lah yang menjadi contoh sehingga membentuk karakter saya. Nah, di sini saya mau cerita sedikit ya teman-teman. Karena di sini ayah saya itu menjadi kepala dusun, jadi saya termotivasinya dari ayah saya itu. Jadi tidak banyak teori, tapi lebih ke prakteknya gitu. Jadi kalau misalnya kita terlalu banyak teori, tapi kalau kita prakteknya nol, itu juga sama saja. Pemimpin selalu terlihat. Ketika seseorang menjadi pemimpin, setiap gerak-geriknya diperhatikan oleh orang lain dari cara berbicara, mengambil keputusan, kedisiplinan, dan etika kerjanya. Karena itu, pemimpin tidak hanya memimpin instruksi, tetapi lewat contoh nyata. Nah, di sini eh, yaitu tadi yang teman-teman yang apa saya bicara tadi itu pemimpin harus fleksibel menurut saya. Jadi, jika ada anggota baru, pemimpin harus memberi arahan yang jelas. Jadi, kita harus bisa menampung saran satu sama lain untuk timnya gitu. Teori yang mendukung behavioral theory menjelaskan bahwa apa yang dilakukan pemimpin lebih penting daripada siapa dia. Jadi, perilaku sehari-hari adalah bukti kepemimpinan. Jadi, di sini kita tidak harus eh, berkontribusi, namun dalam sehari-hari kita itu eh, ada sifat kepemimpinannya, seperti kita cara berbicara, terus kita cara menjaga image, harus diperhatikan juga. Yang kedua ada transformational leadership. Pemimpin memberikan inspirasi karena menjadi panutan moral dan etika. Pengikut akan mengikuti karena merasa terinspirasi. Nah, itu yang tadi saya sampaikan ya teman-teman. Jadi, kita itu harus berpikir yang berkembang gitu. Jangan cuman hanya stuck di situ. Jadi kita eh, lebih mending pada perubahan yang positif seperti ya itu tadi menginspirasi, terus mempunyai visi misi yang kuat, semangat yang penting itu tadi. Terus yang ketiga ada social learning theory. Anggota belajar dengan mengamati sehingga jika pemimpin disiplin, jujur, dan bertanggung jawab, anggota cenderung mengikuti perilaku tersebut. Artinya, pemimpin harus sadar bahwa dirinya adalah role model sehingga tindakan sekecil apapun bisa mempengaruhi tim. Yaitu tadi yang saya sampaikan ya teman-teman. Peran mahasiswa dalam kepemimpinan, yaitu yang pertama ada leader atau pemimpin, yaitu yang
mengambil keputusan, mengarahkan tim, dan menjadi teladan. Jadi kalau kita menjadi pemimpin harus bisa mengambil keputusan, terus kita bisa mengarahkan dalam tim tersebut, dan disiplin yang kalau menurut saya itu harus disiplin tadi yang nomor pertama. Dan juga harus kita itu harus semangat gitu. Terus yang kedua ada follower atau anggota tim. Mendukung pemimpin, menjalankan tugas, dan berkontribusi mencapai tujuan. Jadi kalau kita bekerja dalam tim, itu kita tidak hanya eh, mengikuti ego kita sendiri atau di situ misalnya ada orang yang pintar dan dia harus dipakai keputusannya. Itu salah karena apa? Orang yang pintar itu tidak semuanya yang dia lakukan itu benar gitu. Jadi kita harus ada kontribusi satu sama lain, bertukar pendapat, harus bisa menerima saran satu sama lain dan kita harus mengambil keputusan yang tepat untuk mencapai tujuan yang kita inginkan gitu. Yang ketiga ada influencer atau agen perubahan. Menyebarkan pengaruh positif, mengajak teman untuk bergerak, dan memunculkan ide baru meski tanpa jabatan. Nah, jadi kita di sini ada untuk fokus yang tadi pengaruh positifnya itu tadi ya teman-teman. Jadi kita itu tidak hanya mengikuti instruksi. Jadi kita itu harus bisa eh, menginspirasi, terus kita harus bisa eh, memerankan hal-hal yang positif untuk anggota, mau lewat semangat, lewat visi misi kita, dan bisa menjadi motivasi untuk teman-teman gitu. Kesimpulan di sini, kepemimpinan mahasiswa menjadi dasar penting untuk membentuk karakter, kemampuan bekerja dalam tim, serta kesiapan memasuki dunia profesional. Pemimpin selalu terlihat karena setiap tindakan menjadi contoh bagi orang lain, sesuai dengan teori-teori kepemimpinan yang menekankan teladan, pelayanan, dan kemampuan beradaptasi. Dalam organisasi mahasiswa, peran leader, follower, dan influencer sama-sama penting. Mahasiswa dapat menjadi pemimpin melalui tindakan yang positif, kontribusi yang aktif, dan pengaruh yang membangun. Intinya, kepemimpinan adalah proses belajar yang menyiapkan mahasiswa menjadi pemimpin masa depan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.